Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, kelompok kami, kelompok 2, akan mempresentasikan materi tentang berpikir algebrais, generalisasi, pola, dan fungsi. Next. Kami kelompok 2 yang terdiri dari saya Firdaus Mutakin dan Bapak Ahmad Nur Fitri serta Bapak Muhammad Zulfikar Amiruddin. Next. Ide kunci dari materi kali ini yaitu berpikir aljabaris, generalisasi, pola, dan fungsi. Yang pertama, aljabar adalah alat yang berguna untuk mengeneralisasi aritmatika dan merepresentasikan pola di dunia kita. 2. Simbolisme, terutama yang melibatkan persamaan dan variabel, harus dipahami dengan baik secara konseptual agar siswa berhasil dalam matematika, khususnya aljabar. Dan yang ketiga, pola, baik yang berulang maupun yang tumbuh, dapat dikenali, diperluas, dan digeneralisasi. Next. Tabel konten atau pokok materi pada kesempatan kali ini ada 4. Yang pertama berpikir aljabaris, yang kedua generalisasi, yang ketiga pola, dan yang keempat fungsi. Next. Berpikir aljabaris. Next. Berpikir aljabaris adalah melakukan generalisasi dari pengalaman dengan bilangan dan perhitungan, memformalisasi ide-ide dengan sistem simbol, dan mengeksplorasi konsep-konsep dari pola dan fungsi. Berpikir aljabaris bukanlah merupakan ide tunggal, tetapi disusun dari bentuk-bentuk berbeda dari pikiran dan pemahaman dari suatu simbol. Next. Berpikir aljabaris di kelas dasar mengacu pada transisi antara berpikir aritmatika dan berpikir aljabar yang berhubungan dengan yang pertama, mencari, mengenali, menjelaskan, generalisasi, memperluas, dan menciptakan pola. Yang kedua, mencari, mengenali, dan merepresentasikan hubungan. Yang ketiga, pemahaman sistem bilangan bekerja dengan sifat operasi. Dan yang keempat, menggunakan variabel dan struktur terbuka untuk merepresentasikan kuantitas dan mengungkapkan hubungan. Dan yang terakhir, aspek-aspek umum lainnya seperti membenarkan generalisasi atau kesimpulan, pengujian dugaan, menggunakan berbagai representasi, dan beroperasi pada kuantitas yang tidak diketahui. Next. Berikut contoh menjawab dengan solusi aljabar. Yang pertama, asumsikan bahwa sekolah dapat membeli X bola voli, yaitu dengan cara 25 kali 16 dikurangi 200 sama dengan 25X. Jadi X sama dengan 8 bola. Dan yang kedua, asumsikan bahwa sekolah dapat membeli X bola voli, yaitu dengan cara 25 kali 16 sama dengan 25X ditambah 200. Jadi X sama dengan 8 bola voli. Dan yang ketiga, asumsikan bahwa sekolah dapat membeli X bola voli, yaitu 16 sama dengan 200 dibagi 25 ditambah X. Jadi X sama dengan 8 bola. Next. Materi kedua adalah generalisasi. Untuk materi generalisasi ini nanti akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Nur Fitri. Waktu dan tempat saya persilahkan. Iya, terima kasih Pak Firdaus.
Yang kedua, generalisasi. Generalisasi adalah proses pengambilan kesimpulan secara umum atau lebih sederhana dari suatu masalah. Sedangkan pola generalisasi adalah suatu bentuk pemodelan dari suatu masalah yang memiliki struktur tetap. Jadi, pola generalisasi adalah suatu kemampuan di mana kita bisa mengambil kesimpulan sederhana dari suatu masalah yang memiliki pola tertentu atau struktur dan bentuk yang tetap. Yang ketiga, pola. Pola bilangan matematika adalah susunan dari beberapa angka yang dapat membentuk pola tertentu. Misalnya, pada kalender terdapat susunan angka-angka baik mendatar, menurun, diagonal, atau miring. Jenis pola barisan. Yang pertama, pola bilangan ganjil. Memiliki pola 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Barisan bilangan ganjil adalah 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Deret bilangan ganjil adalah 1 ditambah 3, ditambah 5, ditambah 7, ditambah 9, ditambah, dan seterusnya. Rumus mencari suku ke N adalah UN sama dengan 2N dikurangi 1. Rumus mencari jumlah N suku pertama adalah SN sama dengan N kuadrat. Yang kedua, pola bilangan genap adalah 2, 4, 6, 8, 10. Barisan bilangan genap adalah 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Deret bilangan genap adalah 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 10 ditambah, dan seterusnya. Rumus untuk mencari suku ke N adalah UN sama dengan 2N. Rumus mencari jumlah N suku pertama adalah SN sama dengan N kuadrat ditambah N. Yang ketiga, pola bilangan segitiga adalah 1, 3, 6, 10, 15, 21, dan seterusnya. Barisan bilangan segitiga adalah 1, 3, 6, 10, 15, 21, dan seterusnya. Deret bilangan segitiga adalah 1 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 10 ditambah 15 ditambah 21 ditambah, dan seterusnya. Rumus mencari suku ke N adalah UN sama dengan 1/2 N kurung buka N plus 1 kurung tutup. Rumus mencari jumlah N suku pertama adalah SN sama dengan 1/6 N kurung buka N plus 1 kurung tutup kurung buka N plus 2 kurung tutup. Yang keempat, pola bilangan persegi adalah 1, 4, 9, 16, 25, dan seterusnya. Barisan bilangan persegi adalah 1, 4, 9, 16, 25, dan seterusnya. Deret bilangan persegi adalah 1 ditambah 4 ditambah 9 ditambah 16 ditambah 25 ditambah, dan seterusnya. Rumus mencari suku ke N adalah UN sama dengan N kuadrat. Rumus mencari jumlah N suku pertama adalah SN sama dengan 1/6 N kurung buka N ditambah 1 kurung tutup kurung buka 2N ditambah 1 kurung tutup. Yang kelima, pola bilangan persegi panjang adalah 2, 6, 12, 20, 30, dan seterusnya. Barisan bilangan persegi panjang adalah 2, 6, 12, 20, 30, dan seterusnya. Deret bilangan persegi panjang adalah 2 ditambah 6 ditambah 12 ditambah 20 ditambah 30 ditambah, dan seterusnya. Rumus mencari suku ke N adalah UN sama dengan N kurung buka N plus 1 kurung tutup. Rumus mencari jumlah N suku pertama adalah SN sama dengan 1/3 N kurung buka N ditambah 1 kurung tutup kurung buka N ditambah 2 kurung tutup. Yang keenam, pola bilangan segitiga Pascal.
Rumus mencari jumlah baris ke N adalah 2N dikurangi 1. Yang ketujuh, pola bilangan Fibonacci. Pola bilangan Fibonacci adalah pola bilangan di mana jumlah bilangan setelahnya merupakan hasil dari penjumlahan dari dua bilangan sebelumnya. Pola bilangan Fibonacci adalah 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. 2 diperoleh dari hasil 1 ditambah 1. 3 diperoleh dari hasil 2 ditambah 1. 5 diperoleh dari hasil 3 ditambah 2, dan seterusnya. Rumus mencari suku ke N adalah UN sama dengan UN dikurangi 1 ditambah UN dikurangi 2. Yang ke-8, pola bilangan pangkat 3. Pola bilangan pangkat 3 adalah pola bilangan di mana bilangan setelahnya merupakan hasil dari pangkat 3 dari bilangan sebelumnya. Contoh, pola bilangan pangkat 3 adalah 2, 8, 512, 13.421. Contoh, pola bilangan pangkat 3 adalah 2, 8, 512, 134.217.728, dan seterusnya. Keterangan, 8 diperoleh hasil 2 pangkat 3, 512 diperoleh dari hasil 8 pangkat 3, dan seterusnya. Yang keempat, fungsi. Yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman kami, Pak Zulfikar. Tempat dan waktu saya persilakan. Oke, terima kasih Pak Fitri atas presentasinya tadi mengenai pola. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi. Next. Fungsi adalah hubungan antara satu variabel dengan variabel lain yang masing-masing variabel tersebut saling mempengaruhi. Variabel atau peubah suatu besaran yang di dalam suatu permasalahan nilainya dapat berubah-ubah. B, yang kedua, variabel bebas atau independent variabel, peubah yang nilainya tidak tergantung pada peubah lain, dan nilai peubah ini akan menentukan nilai fungsi yang bersangkutan. C, variabel tergantung atau dependent variable, peubah yang nilainya tergantung pada peubah yang lain. Next. Fungsi linear merupakan fungsi yang pangkat tertinggi dari variabel bebasnya adalah 1. Bentuk umumnya adalah Y sama dengan AX plus B, di mana Y adalah variabel tergantung, A adalah koefisien arah, B adalah konstanta yang merupakan titik potong pada sumbu Y, X adalah variabel bebas. Next. Penggambaran fungsi linear. Yang pertama, cara daftar digunakan untuk melihat perubahan nilai angka dari peubah bebas dan peubah tergantungnya. Contoh, Y sama dengan 2X plus 0. Bisa kita masukkan, misalkan X adalah 0, dimasukkan ke dalam fungsi Y sama dengan 2X plus 10. Maka 2 dikali 0 tambah 10. Jadinya hasilnya Y adalah 10. Selanjutnya 1, kita masukkan 1, coba masukkan 1. Dalam fungsi yang sama, Y sama dengan 2X plus 10. Jadinya 2X kali 1 tambah 10. 2 kali 1 hasilnya 2, 2 plus 10 hasilnya 12. Jadi untuk X1, Y-nya titiknya di 12. Begitu juga dengan seterusnya untuk titik X di angka 2, 3, 4, 5, 6, 7 dengan menggunakan fungsi Y 2X plus 10, maka seperti yang dapat dilihat di tabel dengan garis linear atau lurus ke arah kanan atas. Next.
Yang kedua dengan cara matematis. Dengan cara mencari ciri matematis dari persamaan yang bersangkutan. Misalkan Y sama dengan 2X plus 10, titik potong sumbu Y apabila X adalah 0, maka Y adalah 2 kali 0 plus 10 sama dengan 10. Sehingga titik potong sumbu Y adalah 0,10. Titik potong sumbu X apabila Y sama dengan 0, maka dapat dimasukkan ke fungsi yang tadi, X, Y sama dengan 2X plus 10, maka Y-nya diganti 0, 0 sama dengan 2X plus 10, 2X pindah ruas ke kiri, jadinya negatif 2X sama dengan 10, sehingga X tinggal 10 dibagi negatif 2, dan hasilnya adalah negatif 5. Sehingga titik potong pada sumbu X adalah negatif 5 dan 0. Yang dapat dilihat pada gambar di atas, yaitu titik potong pada sumbu X tepat di koordinat negatif 5 dan 0. Dan titik potong pada sumbu Y dapat dilihat di gambar 0,10. Next. Mencari fungsi linear. Dapat menggunakan yang pertama metode dua titik atau dui koordinat, merupakan metode pembentukan persamaan linear atau garis lurus dari dua buah titik yang diketahui dengan rumus Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Contoh, buatkanlah persamaan garis lurus melalui titik A 4 dan 2, 4,2 dan B di 2 di sumbu X-nya 2 dan sumbu Y-nya 6. Maka titik A dengan koordinat 4,2 dengan X1 adalah 4, Y1 adalah 2. Sedangkan di titik B 2,6 yang berarti XB atau X2 menunjukkan 2 dan Y2 menunjukkan 6. Dapat dimasukkan ke rumus yang tadi, Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1, X2 per X1. Y min Y2 atau Y1 tadi per Y2-nya 6 dari titik B tadi dikurangi 2. Sama dengan X min X1, X1-nya tadi adalah 4, per X2, yaitu 2 dikurangi 4. Dapat dilihat Y min 2 per 6 kurangi 2 sama dengan 4, sama dengan X min 4 per 2 kurangi 4, hasilnya negatif 2. Pindah ruas 4 ke kanan, 4 ke ruas kanan, negatif 2 ke ruas kiri. Hasilnya adalah negatif 2 dikali Y min 2, hasilnya adalah negatif 2Y plus 4, sedangkan 4 dikali X min 4 adalah 4X kurangi 16. Plus 4 pada ruas kiri, berpindah ke ruas kanan, untuk menghasilkan, untuk dikurangi dengan 16, hasilnya adalah negatif 2Y sama dengan 4X plus 20. Kedua ruas dapat dibagi dengan 2, maka dapat dibagi dengan negatif 2, maka hasilnya adalah Y sama dengan negatif 2X plus 10. Jadi, dapat ditentukan bahwa dengan garis lurus atau garis linear, dengan titik koordinat titik A menunjukkan 4,2 dan B 2,6, dengan persamaan garis yang telah ditentukan yaitu negatif 2X plus 10. Next. Yang kedua adalah metode titik potong sumbu. Dalam mencari fungsi linear, menggunakan metode titik sumbu. Digunakan untuk kasus tertentu. Jika suatu titik A atau koordinatnya X1, Y1 merupakan titik potong sumbu Y. Misalkan pada titik 0, B dan titik B
X2, Y2 merupakan titik potong sumbu X, misalkan pada A, 0, maka persamaan garis dapat dibentuk sebagai berikut. Y per B min 1 sama dengan min X per A. Jadinya dipindah ruaskan negatif 1 pindah ruas ke kanan, negatif X per A dipindahkan ruas ke kiri, maka hasilnya adalah Y per B ditambah X per A sama dengan 1. Contoh, apabila diketahui suatu garis pada titik potong sumbu adalah 0 di titik X0 dan di titik Y6, dan titik potong sumbu X adalah 4,0, carilah persamaan garisnya. Dapat dimasukkan seperti rumus yang di atas, Y per B min 1 sama dengan A, sama dengan X per A. Y per B plus X per A sama dengan 1. Y per 6 plus X per 4 sama dengan 1. Maka dapat dikali 12 untuk menyamakan penyebutnya. Dengan 12, dengan hasilnya adalah 12Y per 6 plus 12X per 4 sama dengan 12. Dapat dihasilkan 2Y plus 3X sama dengan 12. 3X pindah ruas ke kiri menjadi negatif 2Y sama dengan negatif 3X plus 12. Dan kedua ruas dapat dibagi 2 untuk menghasilkan Y sama dengan negatif 3 per 2 X plus 6. Next. Metode kemiringan garis dan titik. Apabila diketahui titik A, X1, Y1, dan dilalui oleh suatu garis lurus yang memiliki kemiringan M, maka persamaannya adalah Y min Y1 sama dengan M X min X1. Persamaan garis melalui titik X1, Y1 dengan kemiringan sebesar M. Dengan contoh, carilah persamaan garis yang melalui titik 4,2 dan kemiringan negatif 3. Dapat dimasukkan ke rumus yang di atas. Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Y min X-nya adalah tadi 2. Y min Y1, Y-nya adalah 2. Sama dengan kemiringannya adalah negatif 3. Dikali X min X1 adalah 4. Jadi dapat menghasilkan Y min 2 sama dengan negatif 3X plus 12. Negatif 2 pindah ruas menjadi plus 2. Hasilnya adalah Y sama dengan negatif 3X plus 14. Next. Yang keempat, metode kemiringan garis dan titik potong sumbu. Apabila diketahui suatu titik yang berkoordinat 0, B merupakan titik potong dengan sumbu Y, sebuah garis lurus yang memiliki kemiringan garis M, maka persamaan garis tersebut adalah Y sama dengan MX plus B. Merupakan persamaan garis yang melalui titik potong sumbu Y dengan kemiringan M. Contoh, apabila suatu garis memiliki titik potong dengan sumbu Y pada 0, negatif 4 dan kemiringannya adalah 5, maka bagaimana persamaan garisnya? Tinggal dimasukkan sesuai rumus yang di atas, yaitu Y sama dengan MX plus B, Y sama dengan M, kemiringannya adalah 5, 5X plus B plus negatif 4, plus dikali min hasilnya, negatif 4 hasilnya, fungsi yang didapatkan adalah Y sama dengan 5X plus 4. Next. Terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator Pak Firdaus. Monggo, Pak. Ya, terima kasih Pak Fitri dan Pak Fikar atas presentasinya. Itulah presentasi dari kelompok kami, yaitu materi tentang berpikir aljabaris, generalisasi, pola, dan fungsi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya juga mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata maupun penulisan.
Kami tunggu tanya jawabnya dari teman-teman. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.